Rahayu, Rahayu. Semoga kita semua selalu bahagia. Jangan sampai kita tidak bahagia. Biasakan untuk selalu merasa bahagia, karena kehidupan kita sesuai dengan rasa kita, sesuai dengan pikiran kita. Jadi mari jaga rasa kita agar selalu bahagia. Jabar nopo. Arep jabar nopo ya. Di sini hujan, apakah di sana hujan? Hujan penuh rahmat. Amin. Jabarno tentang apa sih ya? Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamre tebi ajri. Sugih tanpa bondo. Sing dimaksud sugih tanpa bondo. Bahasa Indonesia, bahasa nasional. Sugih tanpa bondo. Yang dimaksud sugih tanpa bondo itu adalah hati kita yang kaya. Jadi yang dimaksud sugih tanpa bondo itu adalah kekayaan hati. Jika hanya kaya secara materi, itu belum bisa dikatakan dengan orang kaya. Lah kita mempunyai uang banyak, kita mempunyai harta banyak, pangkat jabatan kita mungkin tinggi. Tapi ketika hati kita selalu mengeluh, hati kita selalu merasa kurang, hati kita selalu tidak tenang dan sebagainya, itu bukan orang yang kaya. Karena sejatinya orang kaya itu adalah orang-orang yang hatinya sudah merasa cukup. Jadi hatinya itu selalu merasa cukup. Duwe duit yo alhamdulillah. Orang duwe duit yo alhamdulillah. Duitnya hilang yo alhamdulillah. Jadi hidupnya itu selalu bersyukur. Karena beliau-beliau itu paham kehidupan ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita hidup menjadi manusia itu adalah kenikmatan, adalah anugerah yang sangat luar biasa. Lantas, apa yang membuat diri kita tidak bersyukur? Apa yang membuat diri kita merasa selalu kurang? Apakah materi? Apakah kendaraan? Dan sebagainya. Kita menginginkan mungkin uang. Piro yo? Uang mungkin 100 juta. Tapi kita tidak punya jari, pilih yang mana. Uang 100 juta dengan jari kita mahal mana atau banyakan mana secara nominal. Kita mungkin mempunyai uang 100 juta. Kita bersedih karena kita menginginkan uang 100 juta. Tapi ketika kita mendapatkan 100 juta, ternyata tangan kita atau jari-jari kita tidak ada. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita sekarang ini, saat ini diberi organ yang lengkap, diberi kesehatan, diberi keimanan, dan sebagainya. Itu lebih daripada 100 juta. Bahkan tak terbeli. Lebih mahal dari uang. Biarpun itu mungkin semiliar, setriliun, dan sebagainya. Tapi tetap masih mahalan raga kita ini. Tubuh kita ini. Ketika kita sakit, kita mungkin menginginkan uang. Atau kita mempunyai uang 1 miliar. Tapi kita mempunyai penyakit. Dan uang 1 miliar itu bisa habis untuk pengobatan dan sebagainya. Kita mempunyai jantung bermasalah, berapa uang yang harus kita keluarkan. Kita mempunyai ginjal, paru-paru,
tangan, mata, telinga, dan sebagainya. Jika ini sakit, untuk berobat, itu habis uang berapa? Lah kita sekarang ini saat ini diberi utuh seperti ini, tanpa harus membayar kepada Tuhan kita. Lantas, kenapa kita tidak bersyukur? Apa yang membuat diri kita tidak bersyukur? Apakah karena uang? Apakah mungkin karena kita tidak mempunyai ini dan itu? Kita mempunyai tubuh raga ini, itu sangat luar biasa. Tak bisa diganti dengan uang. Jadi syukurilah hidup kita ini. Jadi yang dimaksud sugih tanpa bondo itu adalah kekayaan batin kita. Batin yang telah dipenuhi oleh rasa syukur itu sangat luar biasa, itu sangat kaya. Sejatinya orang kaya adalah orang yang pandai bersyukur. Jadi orang kaya itu bukan sekedar orang yang mempunyai harta berlimpah ruah, bukan. Kita mempunyai harta berlimpah ruah, tapi jika hati kita tidak bahagia, untuk apa harta itu? Kita mempunyai harta yang begitu banyak, tapi mungkin organ kita ada yang sakit-sakitan dan sebagainya lah. Untuk apa harta itu? Entah gue berobat tok. Iya nek mari, nek ora mari. Jadi yang dimaksud sugih tanpa bondo itu adalah kekayaan hati. Digdaya tanpa aji, sakti tanpa aji-aji, orang nganggo jimat dan sebagainya. Karena sejatinya orang sakti itu bukan yang dipenclas atau ditempeli peso atau golok atau ditembak tidak mempan, bukan. Karena sejatinya orang yang sakti itu adalah ketika kita dihantam oleh penderitaan, kita dihantam oleh caci makian, kita dihantam oleh kebencian dan sebagainya, kita tidak merasa terlukai. Hati kita tidak sakit. Kita mendengarkan diri kita itu mungkin dicaci maki oleh orang lain, tapi hati kita biasa baik. Hati kita tidak merasa sakit. Itulah orang yang sakti. Jadi sekti tanpa aji itu adalah orang yang hatinya itu sudah kosong dari caci makian, itu sudah tidak mempan, dihina, dicaci maki dan sebagainya, tidak mempan, tidak pasrah, tidak sakit hati, tidak dendam dan sebagainya. Itulah orang yang benar-benar sakti. Bukan orang yang ditembak orang pasrah, bukan. Orang ditembak tidak mempan, itu bukan orang sakti secara hakikat, secara yang sejati. Karena sejatinya orang sakti ya tadi mampu tetap berdiri kokoh biarpun dihantam oleh penderitaan dan sebagainya. Karena kita yakin kita mempunyai Tuhan. Kita mempunyai Tuhan yang maha segala-galanya. Jadi kita ya biasa-biasa baik. Orang-orang terpengaruh oleh caci makian, oleh hinaan dan sebagainya. Lepaskan saja. Kenapa kita merasa terhina? Karena diri kita merasa mulia. Kenapa ketika kita dicaci maki, kita sakit? Ya karena diri kita merasa bahwa diri kita itu mulia. Padahal diri kita ya bukan siapa-siapa. Yang mulia itu hanya Tuhan kita. Tapi kenapa ketika kita dicaci maki kita marah? Itu tanda bahwa diri kita merasa bahwa diri kita itu mulia. Lantas bagaimana kita mengucapkan Alhamdulillah, segala puji hanya milik Tuhan penguasa alam semesta? Kita akan saingan dengan Tuhan kita. Kita dicaci maki, kita dihina, kita direndahkan. Kenapa kita marah? Setiap hari kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Tuhan penguasa alam semesta. Pujian apapun itu hanya milik Tuhan kita. Lantas kita dicaci maki, kita direndahkan dan sebagainya. Kenapa kita marah? Yang maha mulia, yang maha tinggi, yang maha pintar, yang maha kuat, yang maha segala-galanya hanya Allah. Tuhan kita. Kita itu bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa.
Ada orang datang mencaci maki kita, menghina kita, langsung ego kita itu akan tak terima. Itu ego. Tapi diri kita yang sejati tidak mungkin akan marah. Diri sejati kita tidak akan mungkin marah. Yang marah itu adalah ego. Yang marah itu adalah pikiran. Coba saja kita tidur. Kita tidur. Tidur yang benar-benar tidur. Kita tidur. Ada orang datang kepada kita. Dan orang tersebut mencaci maki kita. Orang tersebut menjelek-jelekan diri kita. Tapi kita dalam posisi tidur. Apakah kita akan marah? Tidak mungkin. Wong tidur sudah tidak sadar. Kesadaran ego itu sudah tidak ada. Itu hanya kesadaran diri sejati, rohani. Jadi, ayolah bersihkan ego kita. Bersihkan kekotoran-kekotoran pikiran kita. Akui bahwa diri kita itu ya bukan siapa-siapa. Ketika ada orang yang mencaci maki dan sebagainya, ya kita akui saja. Memang sejatinya kita itu manusia. Jadi jangan sampai kita marah kepada siapapun. Lindungilah hati kita, lindungilah pikiran kita dengan kesadaran murni. Biarkan saja. Sekarang seperti ini. Nganggo contoh apa ya? Kita akan bersyukur ketika kita tahu metodenya. Nganggo apa ya? Ada alat apa yang bisa untuk contoh? Sorak orang-orang alat. Kita dicaci maki, kita dihina dan sebagainya. Asal kita tahu metodenya ini seperti ini. Ketika kita umpama kita ini balon terbang. Diri kita ini balon terbang. Yang namanya balon udara yang pakai api itu. Yang namanya balon itu membutuhkan bara api, membutuhkan panas api. Lah, ketika balon udara ini akan naik ke atas, kita itu membutuhkan api. Ya, api kebencian dari mereka. Kita dihina, kita dicaci maki, kita direndahkan, kita sing negatif-negatif lah. Anggap saja itu adalah api, adalah uap panas untuk menaikkan balon udara ini terbang ke angkasa. Semakin tinggi. Jadi biarkan saja. Tapi ketika kita dicaci maki, kita dihina, kita direndahkan dan sebagainya, kita sampai marah. Sama saja kita melubangi balon udara ini. Jadi balon udara yang harusnya terbang itu bolong. Karena apa? Karena kita marah ketika kita dihina, kita direndahkan dan sebagainya, kita marah. Berarti sama saja balon udara itu bolong. Biarpun diisi uap terus-menerus, lah balon udara ini bolong, uapnya akan bocor. Sehingga balon udara ini tidak bisa terbang. Itulah yang menjadi permasalahan untuk diri kita. Kenapa kita tidak terbang? Karena kita masih menyimpan kebencian, kita masih menyimpan dendam, kita dicaci maki, kita marah, kita emosi dan sebagainya. Hilangkan semua itu agar sang balon udara akan terbang tinggi ke angkasa raya melihat pemandangan dari atas. Ayo belajar bersama untuk membersihkan kekotoran-kekotoran batin kita. Jadi kita harus membersihkan kekotoran-kekotoran batin kita. Tapi memang dalam berserah diri, dalam mengenal diri, terkadang kita akan merasakan sesuatu yang tidak nyaman karena ada pembersihan dalam diri kita. Jadi contoh seperti ini, pembersihan diri itu contoh seperti apa ini namanya, geduh kopi bahasa nasionalnya apa ya? Geduh kopi, geduh ya seperti inilah lagi belajar. Geduh apa sih ya geduh ya geduh kopi lah, inilah yang hitam ini yang di bawah. Ketika kita ingin mengenal Tuhan kita berjalan pada jalan kemakrifatan, jalan serah diri, jalan mengenal diri. Ini ada pembersihan. Ada pembersihan. Apa sih jenenge? Ojo gedho ya lah. Endapan.
endapan kopi ini. Lah, orang-orang yang berjalan pada jalan spiritual terkenalnya itu akan merasakan mungkin yang tadinya mempunyai teman banyak akan menyingkir, yang mungkin tadinya mempunyai usaha lancar itu dalam tempo atau dalam waktu tertentu itu akan melorot atau merosot dan sebagainya usahanya. Kita yang tadinya enjoy saja, kita akan tiba-tiba dihadapkan dengan permasalahan dan sebagainya. Sebenarnya semua itu adalah proses pembersihan ini. Jadi endapan kekotoran batin yang tanpa kita sadari, ini ketika kita mendekatkan diri, kita benar-benar membersihkan sampai dasar, ini akan mudal. Ini disiram air, seumpama ini kan endapan kopi, disiram air dari atas. Secara otomatis endapan kopi ini akan mudal. Lah, mudalan inilah yang akan menjadi mungkin hidupnya akan susah untuk sementara waktu, akan dibenci untuk sementara waktu, akan yang negatif sementara waktu. Karena apa? Karena endapan kopi ini mudal bahasa nasionalnya apa? Pokoknya mudal lah ya. Termudal. Aduh ya Allah. Terkendala oleh bahasa, tapi apa pula ya, sing penting mudang. Jadi endapan kopi ini akan mudal, tapi ini hanya berjalan sementara waktu. Setelah benar-benar bersih, maka kita tidak akan merasakan sesuatu yang tadinya mungkin dada kita sesak. Ini secara berjalannya waktu kita tidak merasakan itu lagi. Tapi prosesnya memang seperti itu. Proses untuk membersihkan batin itu memang seperti itu. Seperti endapan kopi ini. Endapan kopi yang disiram air bening, maka endapan kopi ini akan mudal, akan bersih, akan terbersihkan. Kenapa kita tidak bisa melihat kebenaran? Kenapa kita tidak mengetahui kebenaran? Ya karena endapan kopi ini. Contoh ada kelereng. Kelereng ini umpama kebenaran. Kelereng ini saya celupkan, saya masukkan ke dalam endapan kopi ini atau ke dalam wedang kopi yang hitam. Apakah kelereng itu bisa kita lihat dari luar? Tidak. Karena berwarna hitam. Kebenaran itu tertutupi oleh hitamnya hati kita, oleh hitamnya pikiran kita. Solusi untuk melihat kebenaran itu adalah pembersihan atau pertobatan. Kita bertobat, kita akui kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita bersihkan batin kita. Agar kebenaran ini muncul kembali. Ono sing komen ya. Lihat komen di Waalaikumsalam. Oh, yuk ampas kopi. Mudal keluar mudal, airnya keluar, ampas kopinya keluar. Maklum. Aduh, bahasa Indonesianya biyen biji piro, Bu. Jadi perjalanan spiritual itu memang seperti itu. Kita akan mengalami sesuatu yang asik. Sebenarnya asik. Tapi ketika sedang dalam kondisi itu, dada sesak. Aduh, lama dan tidaknya itu tergantung diri kita. Ketika kita sedang pembersihan batin secara total, tapi ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak membuat batin kita tidak nyaman, tapi kita mengeluh dan sebagainya, itu akan semakin lama. Solusinya adalah kita harus menerima. Kita terima semua itu. Karena semua itu adalah perbuatan diri kita sendiri. Itu adalah endapan-endapan atau endapan-endapan dosa yang selama ini tidak kita sadari. Karena dosa itu melekat di batin kita yang paling dasar. Bisa jadi seperti ini. Jika tidak melakukan perjalanan mengenal diri kemarifatan, itu seperti ini. Dasar ini hitam, ada dosa-dosa dan sebagainya. Tapi atas bening. Mungkin hidup kita enak-enak saja, hidup kita enjoy saja, santai, tenang, dan sebagainya. Tapi tanpa disadari, dalam kebeningan yang sampai segini, ini ada hitam atau kopi. Karena kita tidak benar-benar membersihkan diri kita.
Tapi ketika kita benar-benar ingin mengenal Tuhan kita, otomatis kita harus benar-benar membersihkan kekotoran-kekotoran batin kita sampai ke dasar-dasar. Yang dimaksud sampai ke dasar-dasar itu adalah kesadaran, karena kita sering tidak sadar bahwa kita itu bersaing dengan Tuhan. Kita tidak sadar bahwa kita itu bersaing dengan Tuhan. Contoh, kita bergerak seperti ini. Kita kan sering mengakui ini gerakan siapa? Gerakan kita. Aku bergerak, aku bisa melakukan ini, aku, dan aku. Yang diandalkan hanya aku ego. Kita bisa bergerak seperti ini tanpa kesadaran kita telah bersaing dengan Tuhan kita. Kita telah menduakan Tuhan kita. Karena kita bisa bergerak seperti ini, bukan kita yang bisa. Kita bisa bergerak seperti ini karena la haula wala, kita mendapatkan pertolongan, kita mendapatkan kasih sayang dari Tuhan kita. Berapa sering kita menduakan tanpa kita sadari. Dan hal-hal seperti itu akan menjadi kekotoran, akan menjadi hijab-hijab dalam diri kita. Hancurkanlah keakuan ego, bangkitkanlah keakuan sejati. Keakuan sejati itu adalah ruh kita. Ruh yang sejati itu adalah nur yang terpuji, Nur Muhammad. Beliaulah yang menuntun kita untuk kembali pulang, agar kita bisa kembali ke asal diri kita ini. Diri kita itu asalnya dari Tuhan, dan kita harus kembali kepada Tuhan, bukan ke selain Tuhan, bukan ke makhluk dan sebagainya, bukan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita asalnya dari Tuhan, dari Allah. Kita harus kembali kepada Allah. Kita semua itu milik Allah. Kita harus kembali kepada Allah, bukan kepada makhluk. Apapun selain Allah itu adalah makhluk. Kita abdikan diri kita hanya kepada Allah. Jangan sampai kita mengabdikan diri karena kita ingin sesuatu selainnya. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kita sering membaca seperti itu, tapi kenyataannya kita beribadah, apakah kita benar-benar lillahi ta'ala? Apa kita hanya menginginkan hadiah-hadiah darinya? Untuk gimana solusinya? Saya pengen membersihkan hati, tapi di sekeliling saya banyak orang yang suka mendikte. Gimana solusinya? Ya ojo di gubris. Ojo digubris. Jangan dipedulikan. Tapi jangan memperdulikan seperti itu. Tak naik contoh nih, cara agar kita bisa terhindar dari energi-energi toksik, dari energi-energi negatif dari luar diri. Contohnya sangat sederhana. Kita hanya fokus kepada nafas kita. Dah, gitu doang. Kita hanya fokus kepada nafas kita. Kita fokus kepada keluar nafas kita. Sekarang, kenapa kita apa mikir? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sangat detail. Semoga bermanfaat, Pak. Pak Gede, Lilik. Saya ingin membersihkan hati. Di sekeliling saya orang-orang suka mendikte. Kenapa kita marah ketika ada orang yang membicarakan diri kita? Karena diri kita tidak fokus kepada nafas. Asal diri kita selalu menjaga kesadaran kita kepada keluar masuk nafas kita, maka kita tidak akan pasrah atau kita tidak akan sibuk berada di energi orang lain. Kita hanya fokus kepada hidup kita. Kita akan merasa sengsara, kita akan merasa menderita, kita akan merasa terganggu dan sebagainya ketika kesadaran kita berada di pikiran. Pikiran kita
berada pada masa lalu, itu akan membuat diri kita sedih. Pikiran kita berada di masa depan, itu akan membuat diri kita khawatir. Tapi ketika pikiran kita berada di dalam nafas kita, keluar masuk nafas kita, maka kita akan tenang, damai, bahagia. Latihlah. Jadi seperti ini. Dilatih ketika kita duduk, ketika kita berbaring, ketika kita beraktivitas dan sebagainya. Jaga kesadaran kita kepada keluar masuk nafas. Kita berbaring. Pikiran ini kan liar. Pikiran ini liar. Jadi seperti ini sifatnya. Ketika mata kita merem atau terpejam, pikiran ini akan melek atau melek siapa yo? Atau akan melek apa yo? Pikiran kita ini akan liar, pikiran kita akan liar. Jadi mata ini merem, pikiran sunatullah itu sudah akan liar. Jadi ini pikiran liar itu menjadi sunatullah. Ketika pikiran ini merem, ketika mata ini merem, pikiran ini akan liar. Tapi ketika pikiran ini liar, pikiran ini merem, maka kesadaran akan masuk ke dalam batin kita. Jadi, dan untuk masuk ke dalam batin kita adalah lewat nafas. Pikiran ini liar nih, kita merem, kita tiduran, kita fokus ke nafas. Ngening no cipto, mandeng pujuki inggrono, mantep kang marbu waseso. Kita tiduran, berbaring, kita merem, pikiran kita liar, tarik pikiran itu masuk ke dalam nafas. Jadi setiap saat pikiran ini lompat ke masa depan atau ke masa lalu, tarik kesadaran itu masuk ke dalam nafas kita. Fokuskan pandangan kita kepada nafas kita. Masuk, keluar, masuk, keluar. Allah, Allah, Allah. Asal kita selalu menjaga kesadaran pikiran kita kepada nafas kita, kita akan dipenuhi oleh tenang, damai, dan bahagia. Kenapa kita tidak merasa tenang, damai, dan bahagia? Karena kita selalu berada dalam pikiran. Kita selalu berada dalam pikiran. Coba saja kita tidur. Pikiran seruat apapun, asal kita tidur, sudah tidak akan terfikirkan. Karena kita tidur. Nah, menuju keheningan, kita meditasi itu menuju keheningan, itu pun seperti itu. Kita hanya menjaga pikiran ini. Kita meditasi seperti ini. Oh ya, dalam meditasi pun pernafasan bukan pernafasan dada, pernafasan perut. Beda antara pernafasan dada dan pernafasan perut. Jadi jika kita dengan pernafasan dada, kita menarik nafas, perut akan mengempis. Ini kalau pernafasan dada. Tapi kalau pernafasan perut, kita menarik nafas, perut akan mengembung. Nah, gunakan pernafasan perut. Seperti orang tidur. Seperti orang tidur itu pernafasan perut. Jangan sampai, wes ngono nih. Anda itu ketika menarik nafas, perut kembung atau kempes. Ketika Anda menarik nafas, tapi perut ini kempis, itu berarti Anda menggunakan pernafasan dada. Coba dirasakan. Itu sepele, tapi itu sangat mempengaruhi energi kita. Sering-sering bikin live, Mas. Terus ngomongnya sing lantur. Ngapak-ngapaknya angel dibuang. Tapi bismillah. Mas, ketika kita fokus ke nafas, apa yang kita maknai terhadap nafas tersebut? Mas, bedanya nafas, anfus, dan nafas itu apa? Jadi ketika kita masuk ke nafas, kita seperti ini. Terkadang orang itu zikir nafas, sadar nafas, cerita mereka itu berbeda-beda. Ada yang disuruh untuk zikir nafas, sadar nafas, ada yang mencari
rasa nafas itu seperti apa, atau titik-titik sensasi-sensasi itu yang seperti apa dan sebagainya. Jangan. Jadi kita hanya menyadari keluar masuk nafas tanpa memikirkan nafas. Kita mengikuti irama nafas tanpa kita mencari nafas. Jadi kita hanya menyadari. Kita hanya menyadari ada kasih dalam nafas kita. Ada cinta dalam nafas kita. Karena nafas ini itu adalah hidup. Tanpa nafas kita tidak akan pernah hidup. Dan dalam hidup itu Asmaul Husna ada di dalam hidup. Jadi sadarilah nafas kita ini. Energi keberkahan, energi keberlimpahan, energi wis akeh banget energi ilahi intinya lah itu ada di nafas. Jadi aku dipenuhi oleh cinta itu adalah titik-titik energi. Titik-titik energi. Tapi untuk mendapatkan semuanya, keutuhan energi itu, Allah. Kita masuk keluar Allah. Kita masuk itu adalah dia aku yang sejati. Aku yang sejati itu adalah hidup yang sejati. Jadi hidup yang ada di dalam diri kita yang sejati. Itu yang dimaksud aku. Untuk melatihnya agar partikel-partikel energi-energi negatif dalam diri kita itu akan hancur terbersihkan, kita dengan berafirmasi, aku dipenuhi oleh cinta. Seperti itu. Kita harus memaafkan diri kita. Aku memaafkan diriku. Kita harus memaafkan masa lalu kita. Aku memaafkan masa laluku. Jadi ada proses pembersihan. Seumpama kita waktu masa lalu itu mempunyai trauma atau kesedihan yang begitu luar biasa dalam diri kita. Jadi kita merem atau kita memejamkan mata. Kita bayangkan, jangan pernah lari dari kenyataan. Jangan pernah lari dari masa lalu. Kita mempunyai masa lalu yang pahit. Mungkin kita mempunyai kesedihan yang kita pendam bertahun-tahun. Jangan kita mencoba lari dari kesedihan itu. Tapi hadapi kesedihan itu, terima kesedihan itu, bersihkan kesedihan itu. Ketika kita lari dari kesedihan itu, maka kesedihan itu akan membebani diri kita. Dan ketika kita terbebani oleh kesedihan, oleh energi-energi negatif itu, suatu saat kita akan sakit. Banyak orang yang mungkin stroke, jantung, dan sebagainya karena mereka itu memendam energi negatif. Mereka itu memendam kesedihan mungkin, kemarahan, dan sebagainya. Jadi jangan sampai lari, menghindar dari masa lalu yang membuat diri kita sedih. Kita hadapi dengan kesadaran. Kita pejamkan mata, kita bayangkan apa yang membuat diri kita itu sedih. Kejadian apa yang pernah sangat melukai diri kita. Mungkin seumpama diputus pacar. Mergo nyong kese ase dewekan dadi pacar bayane ngomong bojoan urung bojo. Jadi seperti ini. Umumnya ketika kita mungkin kan pernah pacaran, mempunyai pacar dan sebagainya. Ketika kita diputus kan ada rasa sakit yang begitu luar biasa. Dan itu akan menjadi luka batin. Lah, kita membersihkan, kita pejamkan mata, kita sadari luka batin yang mana yang sangat-sangat menyiksa diri kita. Jadi kita harus membayangkan, jangan lari, kita harus bayangkan. Mungkin kita diputus oleh siapa, si A, si B, si C, kita bayangkan, oh yang paling sakit itu si C umpamanya. Kita bayangkan, kejadian yang mana yang paling membuat diri kita merasa sakit. Kita bayangkan. Dan kita harus menerima semua itu. Jadi kita bayangkan dulu. Kita cari dalam ingatan kita. Kita cari dalam ingatan kita. Jika itu sudah ketemu, maka kita harus menerima. Ya, dengan kesadaran, dengan
cahaya cinta ilahi, saya menerima masa lalu saya, dan saya meminta maaf kepada masa lalu saya, karena saya telah keliru menilai masa lalu saya. Dan saya pun memaafkan masa lalu itu. Jadi kita harus ada pembersihan. Jangan lari dari kenyataan. Kita bersihkan masa lalu itu. Karena mungkin secara kesadaran seperti ini, kita dulu pernah mempunyai sakit hati dan sebagainya, dalam kesadaran seperti ini, itu seolah-olah sudah hilang dari diri kita. Padahal belum. Secara energi belum. Karena energi itu akan menggumpal di alam bawah sadar kita. Energi itu akan menghambat jalurnya energi dalam diri kita. Jadi mau tidak mau, ya kita harus membersihkan dengan kesadaran. Kita menerima masa lalu itu. Kita memaafkan masa lalu itu. Kenapa kita harus memaafkan? Karena masa lalu itu membuat diri kita menjadi tangguh. Bukankah kita menjadi seperti saat ini sekarang ini? Karena kita melewati masa lalu. Kita tidak akan bisa naik sepeda secara langsung, secara seperti sekarang ini, jika kita belum mengalami mungkin jatuh bangun. Kita naik sepeda, kita akan mengalami tipe kemudian dengkulnya pada melotras. Itu kan sakit. Tapi dari rasa sakit itu, ya kita akan pandai dalam bersepeda. Jadi jangan membiasakan menganggap enteng masa lalu itu. Mungkin masa lalu itu sangat menyakitkan. Jangan menganggap enteng. Bersihkan. Jangan dilupakan, tapi dibersihkan. Kita itu tidak diperintah untuk melupakan masa lalu. Bukan. Karena masa lalu itu adalah guru kita. Guru yang membimbing kita. Masa lalu. Kita adalah guru yang terbaik. Adalah guru yang paling bijak. Karena kita bisa seperti saat ini sekarang ini melewati masa lalu yang begitu luar biasa. Jadi ayo bersihkan masa lalu itu. Jangan lari dari kenyataan. Jangan pernah lari dari kenyataan. Hadapi semua itu. Kita mempunyai trauma apa, kita mempunyai sakit batin apa, kita hadapi. Ayo belajar bareng, kita bersihkan. Kita mempunyai ketakutan itu apa yang membuat diri kita takut. Hati bersih itu adalah cara bagus dure. Hamba sejati itu adalah ketika dihina sudah tidak merasa sakit. Ketika disanjung sudah tidak akan bangga. Biasa saja. Ada yang menyanjung kita, sadar bahwa yang pantas disanjung itu bukan diri kita, tapi Tuhan kita. Kita dihina, kita sadar memang yang mulia itu hanya Tuhan kita. Kita makhluk mukhadas. Maka kita tidak akan marah, tidak akan bersedih dan sebagainya. Dalam Al-Quran sudah disebut, jangan bersedih dan jangan khawatir. Hidup ini hanyalah permainan dan sendagurau. Yang namanya sendagurau itu happy. Sendagurau itu ceria. Sendagurau itu asik. Tapi hidup kita amben dino metutut. Aduh ya, hidup kita selalu hari metutut bahasanya apa? Hidup kita selalu cemberut dan sebagainya. Ala wis genah, kakean utang, kakean masalah. Jadi ayolah jaga rasa kita. Ngapura aneh kan, aku seneng guyon, jangan diambil hati. Karena hidup hanyalah permainan dan sendagura. Yang namanya permainan itu asik, yang namanya permainan itu indah.
Asal kita sudah menemukan diri sejati kita, kita akan merasakan keindahan yang sangat luar biasa yang tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata. Karena keindahan itu adalah rasa. Tidak ada yang bisa menjabarkan rasa. Tidak ada yang bisa menjabarkan rasa. Rasa itu hanya bisa kita rasakan sendiri. Jadi rasa itu hanya sang perasa yang tahu rasanya rasa itu. Seperti gula manis. Untuk menjabarkan manis, itu seperti apa? Seperti apa manis itu? Gula manis, tebu manis, madu manis, saya manis. Walah ya Allah, aku udah kisah tak bebek kono silem. Jadi ayo latih dengan nafas. Untuk melatih nafas, tekniknya itu seperti ini. Kita fokus kepada keluar masuk nafas kita. Ngelingno cipta, mandeng pucuki ing grana, madhep mantep kang marbuasesa, mekek babagan hawasana. Kita fokus kepada keluar masuk nafas kita. Lidah tempelkan ke langit-langit mulut. Pucuk lidah tempelkan ke langit-langit mulut, karena dalam titik energi sini itu ada celah. Jika tidak ditempelkan itu butuh power yang begitu besar agar power ini naik. Tapi ketika lidah ini nempel ke langit-langit itu akan mengalir sempurna. Jadi kita fokus kepada keluar masuk nafas kita. Tempelkan lidah ke langit-langit. Setiap tarikan nafas kita isi dengan hu, keluar nafas Allah dengan pernafasan perut. Masuk perut mengembung, keluar perut mengempis. Latih terus. Monggo langsung dicoba. Duduk. Duduk, tegak lurus. Jika tidak bisa tegak lurus ya bungkuk ya apa-apa, yang penting praktekkan. Kita duduk, pejamkan mata, kesadaran pikiran, fokuskan kepada nafas. Dan ketika menarik nafas, perut ini mengembung, jadi pernafasan perut seperti ini. Tarik nafas seperti ini. Ketika nafas masuk, isi dengan nafas masuk, isi dengan hu. Jadi hu, nafas mentok, kencang. Jadi nafas ini sudah penuh, kencangkan perut. Tahan sejenak di perut kita. Ketika sudah tidak kuat, keluarkan. Tarik lagi sampai perut penuh, isi dengan hu, kencangkan perut, keluarkan dengan Allah. Rasakan dalam perut apa yang dirasa. Jika benar dalam sadar nafas, akan ada sesuatu rasa yang dingin, tes dalam perut kita. Akan ada rasa yang dingin. Diri kita itu akan tes seperti es dingin. Rasakan saja. Jadi tarik nafas dengan pernafasan perut, isi dengan hu, tahan, kencangkan sekuat mungkin, keluarkan. Tapi ketika kita berbaring, kita tiduran berbaring, kita pernafasan seperti itu, tarik, tahan, lepaskan. Ketika menahan, kita akan seperti ada goncangan. Jadi perut kita itu akan bergoncang. Ya itulah energi itu naik, menyebar, membersihkan kekotoran-kekotoran batin. Praktekkan saja, asal kita selalu sadar kepada nafas kita. Tidak mungkin ada stres dan sebagainya. Kenapa? Ada orang yang berjalan pada jalan spiritual dan mereka itu terganggu jiwanya. Karena mereka ketika melihat pemandangan, mereka itu penasaran. Kesadarannya itu masuk ke dalam
dimensi itu. Tapi ketika kita selalu fokus kepada nafas kita, aman. Karena nafas ini adalah hidup. Hidup ini adalah hidupnya. Tidak ada yang berani kepada hidup, pada nafas. Asal kita fokus kepada nafas. Nah, saudara-saudara kita yang terganggu pola pikirnya, gangguan jiwa dan sebagainya, mereka itu ketika mungkin menjalankan sesuatu metode, mereka itu melihat mungkin ada gerbang, ada pemandangan yang sangat indah. Mereka itu masuk ke dalam situ. Mereka itu terjun. Sehingga sukmanya, sadarannya itu terkunci di sana. Apa mereka betah di sana. Itu yang menyebabkan. Tapi ketika kita selalu fokus kepada keluar masuk nafas kita, aman. Putaran rotasi akan terbersihkan. Hidup kita akan berubah. Otomatis. Yang bisa merubah diri kita ya diri kita ini. Dengan cara pikiran harus dibersihkan, rasa pun harus dibersihkan dengan nafas. Karena yang paling jujur itu nafas. Mata kita itu bisa salah melihat, telinga kita itu bisa salah mendengar, mulut kita itu bisa salah mengucap, mata ini bisa salah melihat. Ketika saya melihat dari kejauhan ada wanita yang begitu indah, yang begitu cantik, yang begitu seksi dari kejauhan. Ketika saya datangi, semakin dekat, astagfirullah, jebulane santo. Mata itu bisa menipu. Dari kejauhan terlihat sangat cantik, menor, wah bahwa aduh, pohai dan sebagainya. Ketika disamperin, didekatin, ternyata mas, waduh, bisa salah melihat, telinga bisa salah mendengar. Tapi nafas ini yang paling jujur. Kita mencium wangi, ya memang wangi. Kita mencium bau tidak enak, ya memang tidak enak. Tapi terkadang ego kita bermain di situ. Biarpun hidung kita ini merasa mencium wangi, tapi ego kita terkadang menipu. Oh, wangi orang enak mengguni. Padahal ini apa cara bahasanya? Yang paling jujur adalah nafas kita. Makanya ayo berkendara lewat nafas. Semua itu nafas. Untuk mengalirkan dengan nafas energi itu. Dan fungsi perut dikencangkan itu adalah untuk menekan energi menyebar ke seluruh tubuh. Sadar tidak sadar ketika kita mengangkat berat, kita akan mengencangkan perut. Mungkin kita kaget atau kita mengangkat berat, kita kan secara tidak sadar, biarpun tidak tahu ilmunya, kita akan perut akan kencang. Ya ini akan sumber energi. Energinya itu akan semakin bertambah, kita akan semakin kuat. Perut kencangkan. Ini hanya untuk metode, tapi sejatinya sadar nafas itu adalah kita hanya menyadari keluar masuk nafas kita. Asal setiap hari kita selalu sadar kepada nafas kita akan sadar kepada Tuhan kita. Kita akan selalu dzikrullah. Jadi hakikat dzikrullah, mengingat Allah itu adalah menyadari Allah. Kita selalu sadar. Dzikrullah itu artinya mengingat Allah. Contoh seperti ini. Kenapa pertama itu mengingat? Saya merokok. Tapi, saya habis merokok nih. Ini saya taruh di sini. Dan ketika saya akan merokok lagi, saya mencari-cari, aduh mau pipaku nang ndi yo. Tadi pipa saya itu di mana ya? Saya cari-cari, aduh pipaku di mana ya? Pipaku di mana ya? Nah, kita hanya mencari pipa di mana, pipa di mana. Tapi ketika pipa ini sudah ketemu, apakah kita masih mencari-carinya? Pipaku di mana? Ganti, rubah kesadaran kita. Sudah bukan mencari, tapi menyadari. Oh, ini pipanya. Ketika kita sudah sadar, apa yang harus kita lakukan? Kita jalankan, kita laksanakan, kita gunakan. Maksudnya, ketika kita mencari dan kita sudah menyadari atau sudah menemukan, kita hanya menjalankan tugas darinya. Kita hanya menjalankan tugas darinya. Kita mencari-cari kunci motor, di mana kunci motornya, di mana kunci motornya. Setelah kunci motor itu ketemu, apa yang harus kita lakukan? Masukkan kunci motor itu ke stop kontak, jalankan motornya. Kita laksanakan tugas kita.
Kita itu turun ke alam dunia itu membawa amanat yang begitu luar biasa. Bahkan laut, gunung, langit, bumi itu tidak bisa mengemban amanat itu. Yang bisa mengemban amanat itu adalah manusia. Tapi manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh karena tidak menyadari amanat apa yang diembankan kepada manusia itu dalam surat dalam Al-Quran. Tapi saya tidak paham itu surat yang mana karena aku udah wong pinter karena saya tidak tahu apa-apa. Tapi ada. Jadi kita membawa amanat. Dan ketika kita tidak tahu dengan diri kita yang sejati, itu kita diumpamakan lebih rendah daripada makhluk bergerak yang bernyawa. Makhluk yang bergerak, yang bernyawa, yang paling rendah dalam pandangan Allah itu adalah orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak mendengar, yang tidak memahami kebenaran. Itu pun dalam Al-Quran ada. Cuman kembali lagi saya tidak tahu surat apa, ayat berapa, kurang paham, tapi tahu atau pernah dengar itu. Jadi ayo kita belajar untuk mengenali kebenaran. Kebenaran itu adalah ruh, hakikat. Karena semua ini ada ruhnya. Kebenaran itu ruh. Ayo belajar bareng. Belajar bareng. Ngomongnya orang itu luar karu-karuan kok. Ora apa lek muga-muga mudeng. Nek ora mubeng paling-paling nek ora mudeng paling-paling mubeng. Ketika kita mendengarkan penjabaran tentang jati diri, tentang hakikat, jangan dengan logika, jangan dengan pikiran, tapi dengan rasa. Karena ketika kita mendengarkan penjabaran-penjabaran tentang jati diri, tentang hakikat marifat, asal jika kita menggunakan pikiran, pating krembut pikiran, tapi harus menggunakan rasa sejati. Kita melihat mungkin YouTube penjabaran tentang hakikat marifat, jangan menggunakan pikiran, tapi menggunakan rasa yang sejati. Berapa lama nahan nafasnya? Menahan nafas itu sekuatnya. Jangan lama-lama, jangan menahan nafas sejam. Kita menahan nafas sejam, wassalam. Jadi sekuatnya, jadi seperti ini. Dicontohkan lagi seperti ini. Tarik nafas, jangan lupa lidah tekuk ke langit-langit. Tarik nafas sampai perut ini mengembung dengan sempurna. Setelah mengembung, tahan nafas dan kencangkan perut. Kencangkan perut atau menahan nafas ini pun sekuatnya. Ketika sudah berat untuk ditahan, keluarkan secara perlahan, kempis. Terus seperti itu diulang-ulang. Dan ketika pikiran ini lompat, ketika pikiran ini liar, tarik pikiran itu masuk ke dalam kesadaran nafas. Pikiran ini mungkin membayangkan masa lalu. Tarik pikiran itu ke nafas. Terus itu dilatih. Lama-lama diri kita akan terbimbing oleh guru sejati. Karena guru sejati itu ada di dalam diri kita. Yaitu yang biasa disebut dengan kata hati. Kita akan dibimbing melalui rasa. Jika bukan melalui rasa atau kata hati, kita akan dibimbing lewat mimpi. Kita akan ditemui mungkin oleh leluhur-leluhur kita. Leluhur-leluhur atau jiwa-jiwa agung atau jiwa-jiwa mulia. Kita akan diberi arahan. Begini. Tapi mimpi benar atau tidaknya itu ada ciri-cirinya. Ketika mimpi itu bersuara, itu kita harus waspada. Karena dalam mimpi kita berjumpa dengan mungkin leluhur kita atau orang-orang suci pada zaman dahulu. Beliau itu tidak bersuara. Kita hanya berhadapan-hadapan, tapi seolah-olah paham. Jadi kita hanya berjumpa, hanya berhadapan-hadapan, tapi seolah-olah kita diwejang banyak. Kita diberi pencerahan, tapi tanpa kata-kata. Jadi itu bahasa rasa, kita hadap-hadapan, tapi paham. Dan itu akan selalu teringat. Biarpun kita sudah bangun, biarpun mimpi itu sudah bertahun-tahun lamanya, mimpi itu akan selalu kita ingat dengan sangat-sangat jelas.
itu mimpi yang benar. Tapi ketika kita malamnya mimpi, paginya lupa, aduh, itu kegawa kelu, atau itu mimpi 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 apa ya? Mimpi yang iseng-iseng. Jadi mimpinya itu hanya iseng-iseng. Jadi ayo belajar bersama. Rahayu, rahayu, rahayu. Belajar bersama untuk terus masuk ke dalam diri. Jangan sampai kita melihat apapun yang ada di luar diri kita, itu kita hanya terjebak oleh luar diri. Jadikan apapun yang ada di luar diri kita untuk masuk ke dalam diri kita. Jadi luar diri itu adalah jembatan untuk memasuki diri kita. Karena semua jawaban itu ada di dalam diri kita. Apapun jawaban, apapun pertanyaan kita, diri kita, semua itu ada di dalam diri kita sendiri. Dan yang di luar diri ini adalah ada dua. Jadi kita harus bisa membedakan. Jangan sampai digebuk rata. Luar diri itu adalah cerminan batin dalam diri kita. Tapi jangan digebuk rata. Jadi kita bertemu dengan orang yang nakal, berarti dalam diri kita masih nakal. Ini jika cerminan. Kita dipertemukan oleh orang yang suka berbohong, berarti dalam diri kita masih suka berbohong. Ini cerminan. Tapi ada beliau-beliau yang sudah dalam tahap perjuangan, dalam makom perjuangan, itu sudah bukan cerminan lagi. Bukan cerminannya itu bukan seperti yang tadi, yang kita hadapi adalah orang yang berbohong, berarti batin kita itu berbohong, bukan seperti itu. Karena beliau-beliau yang sudah berjuang itu justru malah akan turun kepada orang-orang yang membutuhkan cahaya, orang-orang yang masih dalam kebingungan dan sebagainya. Bukan berarti beliau itu berhadapan dengan orang yang bingung terus beliau dalam hatinya bingung, bukan. Tapi beliau diutus kepada orang yang sedang bingung itu, tugasnya untuk mencerahkan dan sebagainya. Jadi ada dua, ada cerminan dan ada apa cara bahasanya, bimbingan. Yang di luar diri itu menjadi cerminan kita ketika kita belum memahami, belum bertemu jati diri kita. Tapi yang ada di luar diri kita itu akan menjadi perjuangan kita ketika kita sudah benar-benar bertemu dengan diri kita ini. Jadi ayo belajar bareng. Dan aja digebuk roto, engko mbok digebuk roto, engko ngomong, nek semua cerminan berarti beliau-beliau yang suci ternyata menghadapi orang-orang yang masih begini dan begitu, berarti hatinya itu masih kotor dan sebagainya. Bukan seperti itu. Jadi hati beliau itu benar-benar suci, benar-benar bersih, cuman diutus untuk berjuang membersihkan orang-orang yang masih dalam kebingungan dan sebagainya. Dan kita ini di sini adalah belajar bersama untuk terus membersihkan batin kita. Ayo kita lakukan pertobatan. Kita sadari bahwa diri kita telah terlalu jauh dari Tuhan kita. Kita akui, kita kembali kepada Tuhan kita. Ya Allah, ya Tuhan kami kembali kepadamu ya Allah. Bertahun-tahun kami lalai kepadamu ya Allah. Bertahun-tahun kami lupa kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Maafkanlah kami ini ya Allah. Karena kami lalai kepadamu. Kini kami dengan kesadaran, dengan kerendahan menghadap kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Karena hanya Engkau ya Allah yang Maha Pengampun. Kami yakin ya Allah. Kami yakin ya Allah, ampunanmu ya Allah lebih besar daripada dosa kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi ya Allah. Kami hadapkan wajah kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami ridho. Kami ridho ya Allah dengan semua ketentuan. Kami menerima ya Allah. Kami menerima takdir darimu ya Allah. Kami ikhlas menjalankan semuanya ya Allah. Kami bersyukur ya Allah. Kami bersyukur ya Allah dengan semua ya Allah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, Engkau sangat mencintai kami ya Allah.
Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Jadi kita harus melakukan pertobatan. Bertobat. Yang tadinya sholat mungkin 3 kali dalam sehari, tambahi yang 2, tuk didik. Yang sama sekali tidak sholat, yo rakyat tangan sedino sepisan ya sholat. Terus bertahap sampai lengkap. Karena dalam gerakan sholat itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa cara energi gerakan sholat itu mengalir semua sel, semua saraf, semua organ kita itu teralir dengan sempurna. Itulah sholat. Gerakan sholat. Itu sangat luar biasa. Jadi sing ora sholat ndang padha sholat. Ojo ora sholat. Ayo belajar bareng. Belajar bareng. Jadi saya berbicara seperti ini dan itu bukan berarti saya bisa, bukan. Kita belajar bersama, ini hanya tukar kawero. Semoga bermanfaat. Muga-muga manfaat kabehane. Karena hidup ini hanya untuk menebarkan welas asih Islam, rahmatan lil alamin, memberi rahmat, menyalurkan rahmat ilahi kepada seluruh alam. Jadi ayo kita belajar bersama untuk terus membersihkan batin kita. Intinya nang batin atau kekotoran batin. Intinya asal kita membersihkan batin kita, guru sejati ini dengan sendirinya akan menjumpai, akan keluar menemui jiwa kita. Kita akan dituntun dan dibimbing. Jiwa kita akan dituntun dan dibimbing. Jiwa ini mempunyai kehendak bebas. Jiwa ini mempunyai kehendak bebas. Tapi jika jiwa ini manut marang niru ati, itu akan lurus. Dalam film perwayangannya itu ada, atau dalam Mahabharata itu ada. Di situ dalam film Mahabharata itu ada kuda putih 4, ada kusir atau andong, ada Arjuna, ada Kresna. Itu simbol. Kuda 4 itu simbol dari nafsu 4 dalam diri. Amarah, sufia, lawama, mutmainah. 4 anasir dalam diri kita. Api, angin, air, tanah. Ini simbol 4 dalam diri. Terus kusirnya itu simbol raga. Dan Arjuna itu simbol jiwa. Karena Arjuna itu bingung. Arjuna itu masih membutuhkan pencerahan. Jadi Arjuna itu simbol jiwa. Kresna itu simbol diri sejati. Sempurna adalah sejati ning diri. Diri sejati lan sejati ning diri. Diri sejati itu adalah ruh kita, adalah nur yang terpuji. Ketika kita sudah mengetahui nur yang terpuji, maka kita akan mengetahui sejati ning diri. Tan keno kino yang apa sempurna. Limo sempurna. Kita dalam tangan kita pun ada simbol. Dalam tangan kita ada simbol. 18 ditambah 81 itu akan menjadi 99. 99 itu Asmaul Husna. Dan tangan kita seperti ini akan membentuk lafaz Allah. Alif, lam, ha. Allah. Jadi Allah itu tidak perlu dicari. Allah itu hanya perlu disadari. Tubuh kita ini pun adalah ayat yang harus kita kaji, yang harus kita kupas. Ayat kauniyah tubuh kita. Tangan kita pun seperti itu. Asmaul Husna. Ketika kita sudah paham atau sudah mengerti jika tangan Asmaul Husna, nama-nama Tuhan yang begitu indah tersimbolkan dalam tangan kita,
Apakah kita akan bermaksiat? Apakah kita akan selalu membuat dosa dan sebagainya dengan tangan kita? Jangan. Gunakanlah tangan kita untuk kebaikan. Karena ini adalah simbol. Diri kita adalah simbol. Raga kita adalah simbol Muhammad. Alif, lam, mim, ha, mim, dal. Muhammad. Oleh karena itu manusia adalah rahasia Allah. Insan itu rahasia Allah, itu rahasia insan. Manusia adalah rahasia Tuhan, Tuhan itu adalah rahasia manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ketika kejadian itu telah sempurna, kutiupkan rohku ke dalam si jabang bayi. Diri kita yang sejati adalah sang roh. Malaikat, semesta dan sebagainya tunduk kepada manusia. Tapi bukan manusia yang raga, bukan yang di dalam. Kenalilah yang di dalam, maka kita akan kenal sebenar-benar siapa Tuhan kita itu. Memintalah petunjuk, memintalah tuntunan dan bimbingan kepada diri sejati kita. Koneksikanlah diri kita. Niat ingsun terhubung dengan diri sejati agar kita bisa mengenal sejati ning diri. Diterusno mlebu ring manunggaling Gusti, manunggal. Ternyata dari manunggal ya. Ya, seperti itulah. Wis ana sejam punjul lah. Ngapurane ngomongin ngelantur ngalor ngidul ngetan ngulon ora apa-apa lah ya, ngalor ngidul ngetan ngulon. Intine siji, nang kene iki lho. Kita mencari wetan asal kita terus berlari ke wetan, tidak ada empuknya atau tidak ada ujungnya. Ujungnya ya di sini. Kita mencari ke arah barat, kita terus berjalan di barat. Sekarang saya di Banyumas, saya berjalan di Jakarta. Setelah saya di Jakarta masih ada barat lagi, saya berjalan lagi ke mana bungendi, barat lagi. Ujung-ujungnya ya di sini. Nah ini keluar dari mana? Ini tersaluri dari otak. Jadi seperti ini. Dawuh Gusti nang jero ati, munggah aring akal lan flaring pikiran aring sel saraf aring organ sekabehane. Seperti ini. Berapa cahaya, berapa kecepatan cahaya. Dan semua itu ada di sini. Wetan, ngatang, lawang ngatang ya, wetan. Tapi ketika kita mencari keluar diri, kita akan berjalan ke wetan sampai dunia ini muter, ya kembali lagi ke sini, muter maling, sini lagi. Jadi intinya di sini, intinya di sini. Saat ini sekarang ini kasih nyata, ya ini wetan, lor, kidul, kulon, sini harus cari ke sini, sini harus cari ke sini, sini harus mendalam lagi. Intinya ada di dalam diri. Ojo bingung lah ya. Itu kerkawero. Tuker kawero. Oh, ana sing urung diwaca mok ya live lah. Wis sejam, wis sejam punjul. Wis ta. Ini hanya tukar kawero, bukan menggurui, bukan sok pintar dan sebagainya. Karena saya ini tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, kita itu belajar bersama. Kita itu belajar bareng. Jadi bukan menggurui siapapun, kita hanya belajar bersama. Atau saya ini hanya tukar kawero. Jadi jika ada yang positif, ambil jika mau. Jika tidak mau, ya tidak usah diambil. Dan jika ada yang negatif, buang sejauh mungkin. Ambil saja yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat, buang sejauh-jauhnya. Ini hanya itu kawero, jangan dianggap apa yang saya sampaikan ini adalah kebenaran, bukan. Karena kebenaran itu relatif. Kebenaran sejati ada di dalam diri Anda masing-masing. Itulah kebenaran. Apapun yang sudah terucap, itu bukan yang sejati. Yang sejati, kebenaran yang sejati, itu ada di dalam diri Anda masing-masing. Ono nang jero telenge ati. Temulah beliau agar kita benar-benar
bisa merasakan apa itu yang dimaksud dengan kebenaran. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan sebelumnya dan sesudahnya. Arep ngomong apa sih yo? Bu. Ya, terkadang seperti inilah. Wis ngomong wis sebenarnya urung baik kok. Mengikuti energi itu seperti ini. Jadi terkadang energinya kita menginginkan kita mau tidur tapi belum boleh tidur yang ada di dalam. Sesudahnya dan sebelumnya sih maksudnya apa? Sesudah dan sebelum apa maksudnya awal dan akhir apa ya? Dia yang awal, dia yang akhir. Jadi kudu ya benar, harus mengenal diri sejati dan sejati diri, ruh kita dan yang mempunyai ruh, sang maharu. Lawaseko ya yeah. Yang ngomong apa, yang meminta nomor telepon dan sebagainya, di inbox saja di IG. Nanti di IG nek apa ya, ada waktu dibuka dan ya nanti di IG lah, di inbox. Jadi nomornya itu tidak diberikan di video tapi diberikan di inbox IG, dan IG-nya bernama Istighfar Maulana karena nama saya ya Istighfar Maulana. Perkenalkan, nama saya itu adalah Istighfar Maulana. Itu nama asli, bukan 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 nama channel dan sebagainya. Itu adalah nama asli, nama yang unik karena dalam pemberian nama itu ada cerita panjang ketika ya kelahirannya dan sebagainya. Itu adalah nama asli, dan di inbox saja atau di inbox bahasa Inggrisnya dan kerennya apa, mesager asem angel ngomong mesager. Di IG namanya adalah Istighfar Maulana, ISTIGHFAR Maulana. Monggo di sana saja. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagenging dumadi. Semoga diri kita, semua makhluk bahagia. Amin amin ya robbal alamin. Terjadilah.